Ciptakan hanya satu bahasa saja Pak Ustadz. Tapi karena manusia begitu tamak dan rakus, sehingga mau menyaingi tata dari Tuhan itu sendiri. Sehingga diciptakannya lah menara yang bernama Menara Babel, buat menyaingi tata Tuhan itu sendiri. Benarkah demikian Pak Ustadz? Ya benar enggaknya itu kalau dengan saya kan saya selalu pakai data, Welen. Ya kamu dapat dari informasi dari mana, bagaimana. Kalau itu cuma logikanya kamu, ya tidak masalah menurut kamu. Tapi kalau ya, kamu nanya saya orangnya itu seorang apologet, maka saya tidak bisa berpendapat kalau tidak pakai data, gitu. Iya, tapi kalau cerita Menara Babel itu sendiri ada di Alkitab Pak Ustadz, di Kejadian Lama itu Pak Ustadz. Ya kan, mengapa sampai Tuhan itu memecah-mecahkan bahasa? Karena Menara Babel itu Pak Ustadz. Seperti itu. Tunggu dulu mau parkir. Ya sudah, apalagi pertanyaannya? Oke lah, lanjutlah. Aku masih OTW ini. Oten, silakan naik. Kamu Oten juga, Wel. Oh, Wel yang ini. Iya, Oten Saria ini. Udah apa ini? Sudah tersadarkan, Pak Ustadz. Ini Oten kesayangan saya ini. Ya, masih ini jalan ini. Mana Oten semua ini? Waduh. Itu kan Oten manggil Oten. Sakit. Ayo, Sio naik, Sio naik, yuk. Ini ada Semenung kali, Ustaz. Horatas naik, ayo, Horatas. Ayo, Semenung kali. Apa itu Bang? Kayak mana ceritanya? Ya lanjut, mau bertanya apa mau berdiskusi? Terserahlah, sama-samanya itu bertanya, diskusi pun nggak apa-apanya itu. Apa mau diskusi dengan Ustaz Hatta atau dengan sesama Otennya? Ini Welengre juga Oten ini. Ada Oten di rumahku, kan gitu. Ada Oten di rumahku, gitu dia. Sama, diskusi aja lah sama Ustaz Hatta ya. Oke, silakan. Bertanya aja, enggak, bertanya aja. Bertanya juga. Di sini. Bertanya aja Ustaz ya. Sejauh mana Ustadz kekuatan hadis? Ya masih di tempat ikan ini Ustadz. Sebentar dilanjut. Ya. Jadi hadis ini Ustadz kan ada sampai 600.000 ini katanya, yang dipilah-pilahnya ini menjadi mungkin ini yang nggak benar, ini yang benar, ini yang sesuai, ini nggak sesuai. Bahkan ada lagi nih Ustadz kan, contohnya nih ada hadis Bukhari. Jadi entah minum kencing onta lah itu, entah membunuh lah itu. Ini sudah. Jadi gini. Bagaimana itu kerangkacuannya Ustadz? Tunggu dulu sini. Ini pertama ya, karena sini maghrib. Tunggu dulu. Samia dulu Ustaz. Adanya kenceng. Sholat dulu Ustaz Hattanya ya. Kenapa Semenung kali? Kenapa? Ada apa? Bang Arif, kulihat kemarin kan Komalnya Abang kok main PKPK Bang, main tarik 3 bulan itu. Oh iya, pemanasan akun itu. Mungkin kok jadi main PK Ustaz Arif ini? Biasanya dia hostnya dia nih untuk debat lintas agama dalam hatiku. Iya, manasin akun sambil cari tab layar yang banyak itu kan. Oh, ku pikir sama si Edis. Biasanya Edis juga itu sama Rasid.
Saya singkat dulu karena barusan azan. Jadi gini. Oke. Pertama, pedoman umat Islam itu dua, perintah Allah. An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taat kepada Allah melalui Al-Qur'an. Kata Allah, wa atiur rasul melalui para utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Melalui hadisnya. Jadi ajaran samawi itu, Bang, bukan hanya firman Tuhan, tapi juga hadis. Makanya orang-orang rabi-rabi Israel itu ada Taurat, ada Misnah, ada Halakah, ada Aqodah. Semuanya itu kitab yang diimani. Nah, Islam juga gitu. Ini kok ya? Bang Erik, di mute Bang Erik. Bima apa mukomalmus maka Nggak bisa di-mute ini. Nggak bisa, Bang Erik di mute. Bang Erik. Oh, Bang Erik. Jadi gini, Bang. Jadi sudah ada perintah Allah supaya pedoman umat Islam ini pakai Quran dan hadis. Nah, hadis ini dibagi 4. Ada mu'jam. Ada jamid ya. Jamid itu apa? Bukhari, Muslim. Ada musnad Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad. Ada 9 ya. Ada musnad ya. Nah, semuanya ini untuk mengetahui mana yang sahih, maka ada ilmu mustalah hadis. Nah, kenapa kok ada mustalah hadis? Karena di dalam Islam harus ketat sangat. Ya, takutnya ada yang bukan hadis tapi diklaim hadis. Nah, makanya, Bang, kalau umat Islam ya, kalau Kristen ini pakai metode seperti Islam, maka Bang, Bible itu dari awal sampai akhir palsu itu. Kalau pakai metode Islam. Karena di dalam Islam, untuk mengetahui itu benar-benar hadis, maka teliti banget sanadnya dari mana, ya, siapa yang hafal, orangnya seperti apa, ya. Makanya, Bang, kalau saya menilai Bible pakai ilmu Islam, Bang, palsu semua Bible itu, gitu ya. Nah, silakan. Oke, terima kasih Ustadz Tata. Tapi begini loh maksudku. Contoh nih, aku ambil satu perawi penulis hadis, yaitu Bukhari. Pernah aku baca itu, si A telah menceritakan kepada kami dari si B, telah menceritakan kepada kami dari si C, telah menceritakan sampai ada sekitar 6 tingkat, bahkan lebih. Jadi lalu bagaimana ulama Bukhari ini menvalidasi ke-6-6-nya ini? Apakah dia dari sumber satu orang atau ke-6-6-nya dijumpainya membenarkan tentang peristiwa hadis ini? Nah, ya makanya kenapa kok dalam Islam itu baik Quran dan hadis harus bersanad? Karena memang pertama bukan cuma Bukhari yang tahu hadis itu, ulama itu ratusan di zaman itu, ya. Sehingga Bukhari ini cuma menyusun mana hadis yang sahih gitu loh. Makanya para ulama itu saling berguru. Misalnya Imam Bukhari masih berguru kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Az-Zuhri, Az-Zuhri kepada Imam Nafi, Nafi kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Rasulullah. Jadi tidak bisa. Kalau tidak saling berkaitan, nggak boleh, nggak akan diterima. Gitu loh kalau dalam Islam itu. Kitab apapun yang menjadi rujukan harus benar-benar sanadnya cocok, tepat, dan orang-orangnya ditahu satu persatu. Makanya kalau saya Bible itu saya istilahkan seperti Islam, palsu semua Bible itu kalau pakai metode ini. Gitu, karena bukan hanya Bukhari yang menguasai seperti itu, banyak ulama ratusan di zaman itu yang hafal ribuan hadis itu, bahkan ada yang 1 juta gitu. Nah, ini anu aja dulu, ini tadi Bang Erik, sekarang ganti Ustadz Arif yang noise. Udah sekarang gini lah, Bang Erik teruskan dulu, saya mau sholat maghrib kan. Lupa nggak dengar Ustaz. Ya, siap. Silakan Bang Cal, kalau mau dilanjut. Saya juga mau sholat maghrib. Oh iya.
Ya, siap. Bang Erik, Pakai ganti akun lagi ya ini. Iya, yang tadi itu Pak Ustadz nggak bisa, ini bisa. Iya. Oh, cuman diem aja kok kena report. Sinyal apa gimana Pak Ustadz? Enggak lah, sudah saya jambak dari tadi. Lanjut Gabriel, lanjut dulu. Iya. Kalau Gini. tunggu. Kalau ada yang noise itu langsung lah. Coba Betul, iya, kalau noise langsung Nah, diamankan gini, akun-akun gini. yang apa bergema-bergema. Coba kayak Bang Juma tuh misalnya, ada noise sedikit aja, tolong turunkan aja, langsung digituin. Karena memang apa ya, nggak bisa kita ngomong fokus, nggak bisa, gitu. Lo nggak bisa tadi Bang Erik, saya mute nggak bisa. Moderator juga mute nggak bisa Bang Erik, harus diturunkan dulu Bang Erik tadi itu. Silakan Bang Rizal, silakan lanjut. Saya juga di sini sudah maghrib. Kalau mau dilanjut. Ya, silakan Pak Gabriel. Oke, Bang. Jadi sebenarnya lebih banyaknya kulihat informasi ini dari hadis daripada Al-Qur'annya. Begitu. Jadi karena penulis-penulisnya ini pun ada Abu Dawud, ada Muslim, ada Bukhari, kan gitu kan. Nah, tapi gini loh, bagaimana jika ada ketidaksinkronan atau ketidakcocokan antara Al-Quran dengan hadis, mana yang dipegang? Contohnya Pak, yang mana? Contoh. Aku nggak tahu tadi apa ya. Di satu sisi ada ayat tadi aku dinyatakan lindungilah Nasrani, tidak boleh memperlakukan Nasrani semena-mena karena pada saat dulu pun. Tapi di sisi lain ada juga dia jangan berteman dengan Nasrani. Mana yang benar antara kedua ayat ini? Oke, itu yang Bapak tadi bilang jangan berteman, yang mana ayat atau hadis? Artinya jadi jangan ini Pak, kalau Bapak mau tanya kayak gitu coba diperjelas dulu, misalnya ayat ini, jadi kita buka begini, apakah ada asbabul artinya, gini Pak, kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis ada namanya asbabul urud, sebab adanya hadis itu, latar belakangnya hadis itu Pak. Nah, jadi kita cek latar belakangnya gitu. Kalau misalnya seandainya ayatnya Bapak bisa tunjukkan, saya bisa cek. Kita lihat nih latar belakang ayat itu. Nah, misalnya nomor hadis, kita lihat latar belakang hadisnya gitu Pak. Itu gini Pak, Gabriel sebentar sebelum saya sholat. Nasrani itu kafir itu dibagi dua. Ada kafir harbi, kemudian ada kafir dini kan gitu kan. Lindungilah kafir harbi katanya kan, tetapi di sisi lain juga perangilah ini katanya kan kena di satu mana yang ini? Satu lindungi kafir ini, satu lagi perangi kafir ini. Yang benar dilindungi atau diperangi? Kalau kafir yang baik itu wajib kita lindungi. Gitu. Jadi kesehatan, kemudian misalnya ada seorang tetangga kafir yang kemudian kelaparan, itu wajib kita kasih ini. Cuman kalau memerangi kafir yang memerangi umat Islam dan menyekutukan Allah, kemudian menyerang, ya kita wajib lawan, gitu maksudnya. Bagaimana dengan sambungannya yang mengatakan perangilah kafir ini sampai mereka masuk menyembah Allah, sampai mereka masuk Islam. Andai dia tidak masuk Islam, apa tetap diperangi? Ya enggak lah, itu pada zaman Nabi itu pada waktu zaman Nabi ketika peperangan itu maksudnya. Kalau sekarang itu ya seperti Belanda lah dulu waktu VOC, waktu Belanda masuk ke Indonesia. Ketika menjajah Indonesia, wajib itu kita perangi, wajib. Gitu. Lantas bagaimana dengan hukum jizyah? Diterima pajak dari kafir yang tidak Islam? Jizyah itu kan harta rampasan perang di mana? Waduh, kau itu. Bukannya dikasih pajak dia. Contoh nih di Arab. Andai aku di Arab, lalu aku hidup sebagai Nasrani, bukankah aku membayar pajak karena aku berbeda dari kalian gitu? Enggak, ya karena Bapak nggak ikut perang. Silakan Bang Rizal. Saya sholat dulu Bang Rizal ya. Ya Pak Ustadz. Siap.
Ya Pak, karena di jizya itu kan kalau misalkan kepada non Muslim itu Bapak nggak diwajibkan ikut perang, Bapak. Bapak kan Lalu, misalnya non Muslim, sebagai non-muslim, gantinya Bapak iya. jizya. Ya, nah sekarang kalau emang Bapak merasa nggak terima dengan keputusan misalnya jizya, terus kalau misalkan perang Bapak mau ikut. Ini misal ya, baru permisalan ya. Iya, 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 iya. Hmm. Andailah dulu lah nih, aku di Arab lah di zaman dulu, tapi aku beda agama, aku Nasrani, tapi Arab berperang. Maka secara nasionalisme, aku akan ikut membela Arab karena aku tinggal di Arab. Tapi yang harus Bapak ketahui adalah mentalitas pada saat itu, mohon maaf sekali lagi ya, saya ucapkan mohon maaf dulu. Mentalitas pada saat itu yang tidak Muslim, nah cenderung Pak pada saat itu Yahudi dan Nasrani itu cenderung untuk apa namanya berkhianat Pak pada saat itu. Nah, untuk jizya sendiri juga tidak semuanya Pak dikenakan Pak. Jadi misalnya Pak Gabriel punya anak-anak masih kecil, nah yang itu enggak Pak, tapi yang dewasa yang balik gitu kan, yang sudah istilahnya dianggap berakal, ya kayak gitu Pak yang diwajibkan. Nah kalau seandainya tadi Bapak misalnya bilang, aku lebih milih ikut perang aja. Nah iya kalau misalnya Bapaknya istilahnya benar mau membela ya, tapi kan pada saat itu yang apa namanya yang berkhianat kepada Rasulullah itu banyak Pak. Gitu. Yang dari Apalagi Nasrani Yahudi gitu. Pak, tabiatnya Bapak tahu sendiri kan, di dalam Bible aja dijelaskan kan tabiatnya orang Yahudi itu kayak gimana, ya kan? Terhadap nabi-nabi saja mereka membunuh kan. Nah makanya masa kita bisa pegang omongan misalnya, saya mau ikut perang gitu kan, nggak bisa Pak ya kayak gitu. Udah makanya yang penting tinggal dengan aman saja di negeri Arab itu pada saat itu seperti itu, tapi konsekuensinya membayar jizya kayak gitu Pak. Gitu ya. Oke, Pak. Sekarang kan kalau kita nih, sekarang kan kalau kita di Indonesia kan pajak ya kan, nggak lihat agama apa kan, semua bayar pajak gitu. Iya, iya, iya. Ya tapi kan Pak kita Rizal, sebagai warga biasa kan nggak dituntut untuk ikut perang kan Pak, kecuali memang istilahnya secara ini apa namanya tentaranya misalnya udah nggak ada lagi, udah pas-pasan harus kita angkat senjata, ya pasti kan mau nggak mau kan kayak gitu Pak. Iya, itu aturan perang itu, Simanong Galit. Waduh, ini saya harus menjawab lagi nih sebenarnya, mau sholat nih. Waduh, yang pertama Rasulullah itu memberi aturan yang sangat apa ya, dengan konsep peperangan itu ya. Itu ketika ada orang kafir yang sudah menyerah, itu dilarang membunuh, dilarang dibunuh. Kemudian perempuan-perempuan yang menjadi juru masa itu dilarang, gitu. Jadi ketika sudah menyerah, angkat bendera putih, itu dilarang untuk dibunuh itu. Itu cuma kali dia. Ya sudah, dilanjut dulu Bang Rizal. Aduh, saya tinggalkan. Silakan Bapak Gabriel, silakan. Oke, Bang Rizal, aku mendapat pandangan. Jadi kita kan ini hidup di Indonesia. Jadi kadang terdapat berita dari medsos ini ada pembangunan gereja diminta dilarang gitu kan. Sementara kami gini Bang Rizal, di Tapanuli nih Bang, mau kau bangun berapa masjid suka, nggak masalah sama kami. Di Siborong-Borong Bang, kota Siborong-Borong ini Bang mayoritas Kristen, tetapi gerbang kota Siborong-Borong itu Bang ada masjid yang besar, dan kami santai aja nggak masalah itu Bang. Yang menyambut kota Siborong-Borong ini Bang masjid besar Bang. Kami nggak ada artinya ya udah mau andailah ditambah lagi masjid ya tambah ya nggak masalahnya itu. Tapi kenapa lah khawatir dibangun gereja kok jadi takutnya orang ini, kayak mananya orang ini, kenapa khawatir tadi? Siap. Oke, sekarang kan tadi Bapak bilang mayoritas di tempat Bapak adalah agama yang sesuai dengan agama Bapak kan. Nah, minoritasnya adalah Muslim ya kan. Iya. Nah, sama halnya dengan Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Nah, Kristen adalah minoritas, tapi banyak gereja bisa berdiri, Pak. Banyak gereja bisa berdiri kan di Indonesia ini. Coba aku cari tahu ya, gereja di Indonesia totalnya berapa? Ya. Ini yang terdata aja, Pak ya. Istilahnya kan barangkali ada yang tidak terdata ya. Nah, ini aku searching total gereja di Indonesia 76.517. Nah, tapi Bapak hanya mengomentari yang istilahnya bermasalah kan. Nah, berarti kalau Bapak tadi tanya ke saya, ini kira-kira pendapat saya apa? Nah, saya cuma bisa jawab barangkali itu ada masalah di izin-izinnya gitu seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu Pak di lapangan terjadi seperti apa.
Tapi pada faktanya 76.000 ini menurut data yang saya searching, data Kementerian Agama tahun 2022 ya, 76.517 buah gereja sudah berdiri, Pak. Padahal minoritas gitu, ya kan? Tapi tetap bisa berdiri sebanyak 76.000, berarti kan banyak, Pak. Nah, sedangkan yang Bapak komentari mungkin kejadiannya tidak sampai 10 gitu. Tapi ya kalau sampai masuk ke situ pembahasannya, nah kita cari tahu dulu, Pak, akar permasalahannya apa. Kalau seandainya akar permasalahannya adalah izin, ya berarti yang bersangkutan saja itu, Pak, yang istilahnya meluruskan lah permasalahannya supaya sampai beres. Nah, lagi pula kan istilahnya kalau seumpama tidak ada jemaatnya, sayang juga lah, Pak. Ya kan, Pak, mau bajir gitu, nanti jemaatnya nggak ada yang datang, kasihan, Pak, itu juga kan gitu ya. Betul. Kalau memang dibangun gereja nggak ada jemaatnya, ditutup aja gereja itu. Lebih bagus dijadikan rumah aja itu. Bapak yang ngomong itu. Anda gini bang. Tapi Bapak, aku tinggal di Bekasi loh, Pak. Pak, aku tinggal di Bekasi. Aku pernah lihat itu berderet, Pak, berderet 1, 2, 3. Aku waktu itu bingung, Pak, waktu masih belum paham itu kenapa ya berderet 3 gereja berderet, Pak. Ternyata setelah dipelajari ada gitu ya, Pak. Iya, jadi gitu ya, Pak Gabriel. Nah, itu aku bingung, Pak. Ini tiga bangunan, tiga sama-sama gereja, tapi beda. Maksudnya ternyata beda gitu. Aku pikir satu beda merek gerejanya itu kan. Itu aja, Pak. Maksudnya aku mau bilang bahwasanya itu aja bisa berdiri sebanyak 3 berderet, Pak. Kalau musola, Pak, ya, sempit-sempitnya kampung, nggak ada musola berderet beda-beda, cuma beda pintu, nggak ada, Pak. Musola tuh nggak ada. Kalau udah beda betul. Udah beda kampung baru ada musola lagi. Ini gereja di Bekasi, Pak. Aku lupa nama daerahnya, Pak, karena aku kan pendatang juga di Bekasi kan. Aku aslinya dari Bogor kan. Aku pendatang, Pak. Aku bingung waktu itu, gue belum paham kenapa ini kok istilah sama kan, dulu kan namanya belum ngerti kok ini sama kok ini gitu, kok ada 3 gitu kan gitu. Nah, buktinya berarti kan itu menunjukkan bahwasanya bisa, Pak, sebenarnya berdiri kalau sepanjang mungkin jemaatnya ada, istilahnya terus izinnya lancar gitu, maksudnya gak ada masalah lah dengan perizinan gitu. Silakan, Pak, yang lain. Oke, udah gitu. Makasih lah kalau seperti itu kan, artinya masalah toleransinya, lapang dadanya ini. Karena kita pun kalau kayak aku lah dulu, PMP aku dulu tahun 2000 aku tamat SMA. Di zaman kita dulu, zaman Pak Harto kan, pendidikan moral Pancasila ini kan tinggi, kita toleransi kan, diajari tenggang rasa, toleransi. Jadi kita kalau yang udah berpendidikan, berwawasan, lebih fleksibel aja lah. Begitu. Oke, yang lain. Boleh juga. Boleh apa aja, Bapak pun nanya ke aku, boleh juga. Saya sih sejauh ini ya, Pak, ya, apa namanya, pertanyaannya ini dulu deh. Bapak ini dari Kristen apa? Protestan, Pak. Protestan. Oke, berarti Tritunggal atau Pantekosta? Tritunggal. Tritunggal. Berarti kalau Tritunggal itu pemahamannya 3 pribadi dalam satu hakikat kan ya? Benar, Pak. Oke, ini pertanyaan aku mungkin akan sedikit istilahnya mungkin dipandang di kepala Bapak mungkin menganggap kok begini pertanyaannya gitu. Tapi ini sesuatu hal yang sangat penasaran. Benar. Oke, Bapak kan meyakininya 3 pribadi dalam satu hakikat ya, Pak? Iya. Oke. Bapak yakin maksudnya nanti akan ke surga? Pasti. Oke, nah Bapak yakin akan ke surga. Nah, sejak saat ini yang Bapak pahami atau yang Bapak bayangkan, nanti Bapak ke surga itu bertemu dengan siapa, Pak? Dengan Yesus. Apakah bertemu dengan Yesus saja? Apakah bertemu dengan Yesus, Bapa dan Roh Kudus? Oke. Jadi begini. Silakan. Jadi nanti ketika aku meninggal, maka aku akan dijemput oleh Yesus dan dibawa ke surga. Dibawa ke surga dalam artian sebenarnya sih ke Firdaus. Firdaus itu udah di atas. Nah,
Apakah aku akan bertemu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kan ini pertanyaannya. Apakah di depan mata aku lihat mereka itu? Tidak. Aku akan bertemu dengan Yesuslah nanti yang menjadi tampak oleh mataku. Karena nanti aku ini punya tubuh setelah kematianku nanti. Seperti Yesus yang bangkit dari kematian itu, maka aku akan bangkit seperti dia punya tubuh kerohanian. Jadi aku punya daging dan tubuh. Jadi, kalau aku mati, memang sih kalau aku belum kebangkitan sih, belum langsung, tapi rohku akan dibawa ke Firdaus. Masih roh, belum daging, belum kebangkitan daging. Nanti setelah rapture, nanti dia baru kebangkitan daging. Datang Yesus di awan-awan. Nah, nanti di Firdaus, aku akan bersama dengan orang-orang percaya. Firdaus itu namanya pangkuan Abraham. Jadi aku akan bersama dengan orang percaya, dikumpulkan, dan di situ rajaku, rajanya, raja surganya itu, raja di Firdaus itu, yang kulihat adalah Yesus. Tapi terangnya di situ adalah Allah Bapa itu. Apakah Allah Bapa itu tidak berwujud? Dia itu roh, dia sang sumber. Jadi Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya roh yang keluar dari Bapa. Apakah Roh Kudus itu ada di sorga? Roh Kudus itu adalah Allah yang transenden. Dia bisa, dia tidak terbatas. Dia tidak tanpa, artinya kita nggak bisa Boleh membatasi saya potong dia. dulu, Pak? Boleh, Sudah 2 Pak. menit. Boleh saya potong dulu ya? Boleh. Saya tidak, saya belum mendapatkan jawaban yang Lebih singkat. to the point gitu. Maksudnya Ya. to the point, bukan lebih singkat. Nggak apa-apa, agak panjang tapi to the point. Tadi saya sudah dengar Bapak bertemu dengan Yesus. Nah, Betul. terus tadi Bapak sempat bilang akan ada sosok Bapak di situ ya, sosok Father ya di surga itu. Ya Iya. kan? Akan ada sosok Father. Nah, Roh Kudus ini tadi saya tangkap Roh Kudus ini ada di dalam Bapak. Benar begitu ya? Bukan. Bukan. Jadi, Oke, berarti paling tidak Pak Gabriel sudah bilang akan bertemu dengan 2 sosok ini tadi. Gini, salah. Nah, salah, silakan. Jadi yang kulihat, aku akan bertemu dengan Yesus. Tapi aku nggak bisa melihat Bapa, dan aku nggak bisa melihat Roh Kudus. Karena Bapa dan Roh Kudus adalah roh. Bapa adalah roh, dan Roh Kudus pun adalah roh. Aku bertemu dengan Yesus saja. Yang kulihat dengan mataku, rohku akan bertemu dengan Yesus. Bapa nggak kulihat. Seimanku, keyakinanku. Bapak Tetapi sudah Bapa lagi. itu ada di sorga. Bukan berarti karena nggak kulihat dia nggak ada. Ada juga dia, Roh Ya, Kudus coba ada juga di coba sorga. 1 Korintus 5 nomor 5. Coba dulu 1 Korintus 5 nomor 5 dulu. Ya, Pak Gabriel sambil nyari di mute dulu ya, Pak. Nanti kalau udah ketemu ayatnya baru nyambung lagi. Ya, mohon izin ya. Saya mute dulu Pak Gabriel sambil nyari ayatnya. Ya, oke, jadi teman-teman tadi semua menyimak ya. Teman-teman semua mendengarkan dengan baik bahwasanya Pak Gabriel bilang akan bertemu dengan Yesus, tapi Bapa dan Roh Kudus itu ada, cuman dia nggak bisa lihat, ya kan? Cuma tadi dengar kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Pak Gabriel mau menanggapi Bang Erik, silakan. Pak Gabriel, open mic-nya Pak Gabriel. Oke, bentar Bang ya, lagi kode Alkitabku. Oh Apa-apa. iya, lagi masih cari ya, masih nyari ya. Oke. Udah Oke, aku dicari pegang dulu aja, Alkitabnya ini. Berapa tadi ayatnya? Oh iya, silakan. 1 Korintus 5 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 ayat 5. Korintus, Galatia, Kolose, Filipi. Oke, 1 Korintus 5. Saya minta penjelasan aja. Saya minta penjelasan aja. Seperti apa kira-kira maksudnya di situ? Oke. 1 Korintus 5 ayat 5 Bang ya. 5. Oke, inilah firman Tuhan. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini maksudnya gimana nih? Oke, dosa dalam jemaat.
ini tentu kita baca dulu ke belakang mundur ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Ini surat ini adalah surat Paulus yang kepada jemaat Korintus. Jadi ini bercerita tentang ada kejahatan di jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini banyak yang terjadi kesombongan rohani. Jemaat Kristen mula-mula di Korintus ini merasa dia paling dekat dengan Tuhan, sehingga mereka ini lupa. Bahkan saking hebatnya mereka, ini dia, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa. Sebenarnya ayat 5 ini, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis yang melakukan kejahatan itu sehingga binasa tubuhnya. Jadi coba ayat 4 ya. Bila mana kamu berkumpul dan akan hadir secara rohani dengan kuasa Yesus Tuhan kita ini. Ini sebenarnya begitu. Yang jahat itu dia, jemaat ini banyak kejahatannya di Korintus ini. Banyak ini apanya. Sehingga karena ada kejahatan di Korintus, surat si Paulus ini ngirim surat. Ada surat ke Galatia, ada surat ke Korintus, ada surat ke jemaat di Filipi. Sebenarnya bisa saja ada karena ada kasusnya. Bisa saja ada karena ada kasusnya. Berarti di sini artinya kalau orang yang berdosa tapi dia percaya kepada Yesus, tubuhnya dan rohnya dipisahkan, lalu dia masuk ke dalam surga dengan wujud roh. Sementara orang yang tidak pernah melakukan dosa, dia akan tinggal bersama Yesus dengan tubuh baru dan rohnya, begitu. Bukan Bagaimana begitu. nih? Bukan. Jadi adalah Katanya di situ di nomor 5-nya supaya agar rohnya diselamatkan. Itu gimana maksudnya? Agar rohnya diselamatkan. Berarti diselamatkan berarti mendapatkan hidup yang kekal. Kan begitu di dalam surga bersama-sama dengan Yesus. Berarti si penjahat ini tadi yang melakukan yang namanya perzinahan, tubuhnya diambil oleh iblis, rohnya diselamatkan. Ini arti diselamatkan kan jelas dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Yesus, kan begitu. Nah, itu kan yang bagi berzina. Sementara tadi narasi Anda mengatakan bahwasanya tubuh saya nanti akan dibuat baru lagi sehingga kami bertemu dengan Yesus. Yesus kan daging, sementara roh dan Bapa dan Roh Kudus kan tidak kelihatan. Kami hanya bertemu dengan Yesus, tapi Bapa itu ada di surga. Kan seperti itu tadi yang ada sampaikan. Saya dengar dengan jelas kok. Saya nyimak dari tadi. Nah, ini bagaimana ini? Apakah di surga Kristen nanti ada roh, ada hanya roh saja yang tadinya ketika dia hidup di bumi melakukan kejahatan, salah satunya adalah perzinahan, dan ada orang suci yang tidak pernah melakukan dosa sehingga dia hidup di sana dengan jasadnya, begitu kan? Oh tidak. Atau gimana? Tidak begitu. Jadi konsep tentang apa ini bersama Allah di kerajaan surga, konsep tentang keselamatan, bahwa hanya orang suci hatinya, hanya orang yang sudah dibersihkan, yang hanya kesucian yang dapat melihat Tuhan. Surga itu tempat Allah yang suci, tidak boleh satu dosa pun nggak boleh masuk surga. Ya, kalau ada satu dosamu nggak boleh masuk surga. Terpisah dari Allah. Setiap orang berdosa, maka orang yang berdosa harus disucikan oleh darah Kristus. Nah, bagaimana jika orang melakukan percabulan? Padahal dia anggota jemaat Kristen melakukan percabulan. Apakah masuk surga? Padahal dia umat Kristus. Ada, jangankan umat, pendeta pun melakukan percabulan di tempat yang tersembunyi. Tetapi siapa yang masuk surga, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti bulu domba jika kau datang kepada Tuhan dan mengaku dosamu dan meminta ampun, maka akan diampuni. Muncul kasus kedua, pertanyaan kedua. Dia melakukan dosa, minta ampun, melakukan lagi dengan sengaja ya. Kalau dengan sengaja, maka kau sebenarnya sudah menghujat Roh Kudus. Kau berdusta. Artinya kau sebenarnya nggak beriman. Di bibirmunya kau beriman, pada hati kecilmu kau sebenarnya sudah menghina Allah. Begitu. Nggak ada orang yang satupun Nah, jadi orang seperti itu gimana tuh? Ditempatkan di mana kelak? Kan jelaskan di 1 Korintus 5 itu ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus
kepada iblis, kan kan jasadnya itu, tubuhnya, sehingga binasalah tubuhnya. Nah, lalu agar rohnya diselamatkan, yang cuma diselamatkan cuman rohnya. Nah, arti daripada diselamatkan ini berarti dia berkumpul bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Rohnya saja, tubuhnya sudah diambil iblis karena dia melakukan pencabulan atau perzinahan. Begitu kan? Tubuh kita ini akan binasa. Tubuhku ini binasanya ini, tetapi rohku nggak binasa. Ngertinya? Hewan itu binasa, ayam kupotong binasa. Iya, saya paham. Saya kan merujuk dari 1 Korintus 5 nomor 5 ini. Karena kan dari perikopnya kan tentang perihal manusia melakukan pencabulan. Nah, ketika dia sudah melakukan dosa, lalu dia mati, maka ketika dia masih beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, tentu di sini ayat ini mengatakan tubuhnya itu harus diberikan kepada iblis untuk dibinasakan. Lalu rohnya saja yang diselamatkan. Nah, rohnya inilah yang masuk ke dalam surga. Nah, tadi terus Anda mengatakan, tunggu. Tadi Anda mengatakan tubuh Anda diambil, berpisah dengan roh. Nah, lalu ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan diberikan jasad baru atau tubuh baru. Disitulah Anda akan bertemu dengan Yesus. Iya, saya endingnya saja. Anda kan tadi mengatakan. Oh, jadi gimana? Coba. Jadi setelah kematian, rohku terpisah dari badanku. Badanku binasa, rohku kembali kepada Allah. Tetapi aku belum mendapatkan tubuh kerohanian. Nanti setelah kedatangan Kristus yang kedua, baru nanti rohku dipulangkan, bangun aku dari kuburan. Dari dunia ini aku kembali lagi, rohku yang di sorga itu, di Firdaus, dipulangkan lagi ke dunia, ke bumi, dan aku punya tubuh baru. Itu kejadiannya setelah rapture, kedatangan Yesus di awan. Jangan salah konsep. Oh, setelah Yesus datang kedua kali, pada hari penghakiman itu. Enggak, pada hari penghakiman itu. Tubuhku terpisah, betul. Definisi mati secara teologi adalah terpisahnya tubuh dari roh. Roh kembali kepada Allah, tubuh kembali ke alam. Karena tubuh binasa. Karena tubuh dari tanah. Tetapi, karena Bang bilang tadi, apakah di surga langsung nanti setelah aku naik ke sana aku dapat tubuh baru, tubuh kemuliaan? Belum. Masih rohkunya bersama Allah. Nanti ketika kedatangan Allah di awan rapture, barulah rohku yang di Firdaus itu turun kembali bersatu dengan tubuhku yang ada di bumi. Makanya setiap orang yang percaya, ketika rapture datang Yesus di awan-awan, rohnya bersatu kembali dengan tubuh baru ya. Bukan tubuh yang sudah binasa itu. Tubuh baru yang seperti tubuh Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga. Begitu konsepnya. Anda mengatakan tubuh baru waktu Yesus itu bangkit. Bukankah masih ada tanda bekas tusukan tentara Romawi itu di lambungnya? Terus tanda paku juga masih ada, tusukan paku itu masih ada. Makan ikan goreng lagi dia, Bu. Ya kenapa Anda mengatakan tubuh baru? Itu kan masih tubuh lama, masih ada bekas. Kecuali nggak ada bekas. Kalau nggak ada bekas baru tubuh baru. Bukan. Gimana sih? Tubuh yang kena paku itu nama seperti itu, lukanya seperti itu, tetapi bukan tubuh binasa daging itu dia. Karena ada itu di akhir-akhir kitab Matius, Lukas itu, sebentar dia bertemu dengan murid di Emmaus, tiba-tiba juga Yesus sudah muncul bersama ke-12 murid di ruangan itu. Tidak seperti kita terikat masa dan ruang. Tubuh kemuliaan itu, dia ada tubuh benar, dia ada tubuh dan daging dan tulang, tetapi tidak seperti tubuh binasa kita ini. Gitu konsepnya. Ya udah, kalau begitu saya minta datanya ada di mana? Datanya kenapa Abang sanksi dengan aku? Iya, tadi kan Anda sudah panjang lebar menarasikan bahwasannya Kristen akan diberikan tubuh baru setelah ketika Yesus itu datang ke dunia di awan-awan rapture itu kan. Coba di mana datanya, Bang? Tadi kan Abang sudah mati nih. Mati lalu dipisahkanlah antara jasad dan roh. Jasad kan kembali ke debu, jasad kan kembali ke tanah kan begitu kan, roh kan kembali itu ke. lebih banyak di kitab Wahyu, aku nggak hafal terlalu apa ya. Itu di apa namanya, lupa aku itu ya. Teologi
apa nama dia, aduh lupa aku, penciptaan, ada itu semua apanya itu, mata pelajaran apa pelajarannya itu, pelajaran, tapi nggak semua tertulis sih memang, tapi dia memang begitu namanya, keimanan Kristen. Doktrin banyak ini bang, doktrin keselamatan, doktrin Tritunggal, doktrin hidup baru, doktrin kematian. Jadi sebenarnya Alkitab ini enggak macam letter kita kunyah gitu-gitu aja. Ada penjelasannya yang diapakan, dibentuk oleh semacam ahli teologi gitu kan. Jadi doktrin. Kalau semua dari Alkitab ini kita ya nggak dapat semua, bisa abstrak ini sisinya ini. Makanya perlu lagi dia penjelasan para cendekiawan Kristen. Begitu. Ya berarti sulit ya Anda sebenarnya nggak sulit sih ya, karena laptopku aja sebenarnya nggak aku adanya itu sebenarnya. Karena aku di luar aja megang Alkitab, aku pegang buku, nggak bisa aku ketik, ku panggil gitu aja apa ini. Sebenarnya kalau diketik pun bisa munculnya itu beberapa ayat menjelaskan tentang ini, menjelaskan tentang itu. Tapi konsepnya memang begitu. Gitu dia bang. atau seperti roh atau keduanya? Maksudnya? Ya ketika berada di surga, saudara-saudara Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka dari itu kalian sudah diselamatkan oleh Yesus. Nah, nanti kalian menghuni surga itu pada saat kalian berada di surga. Wujud kalian tuh apa? Manusia seperti sekarang ini tapi dengan tubuh yang baru, atau hanya roh saja, ya? Atau hanya roh saja, atau keduanya? Saat ini sebelum Yesus datang kedua kali, atau Yesus belum datang itu, masa rapture itu, kalau itu kami mati, roh kami yang ke Firdaus. Belum tubuh kemuliaan. Nanti ya maksudnya di endingnya nanti. Ya kalau yang ini aja lah, bersimpelnya aja. Ketika Anda dijanjikan oleh Yesus mendapatkan hidup yang kekal, yaitu di surga, seperti apa nanti wujudnya? Benar. Kekal ya, nggak ada lagi kemana lagi, nggak ada lagi. Kekal di situ aja. Seperti apa wujudnya? Setelah manusia biasa, manusia seperti kita ini kah? Tapi diberikan tubuh baru, atau rohnya saja, atau keduanya? Manusia seperti kita ini dengan tubuh baru, namanya tubuh kemuliaan yang tidak binasa, tidak terikat ruang dan massa. Artinya dia gimana aku bilang ya, tubuh seperti tubuh Yesus. Dia nggak, artinya tidak tubuh abadi, bukan tubuh jasmani yang bisa mati. Nah, lalu yang di 1 Korintus 5 nomor 5 tadi bagaimana itu? 1 Korintus 5 nomor 5 itu kan sebelum rapture itu. Rohnya akan ke sana, tubuh binasanya ini. Itu sebelum iya, itu sebelum mendapatkan hidup kekal, berarti masih ada tahap-tahap yang lain gitu. Begini, sebenarnya iman kekristenan itu enggak segampang-gampang itu mengartikannya. Contoh ini ya, akhir zaman itu sebenarnya masih ada tahapannya lagi. Akhir zaman itu ya sudah, berarti masih manusia tadi ini masih melalui tahapan yang lain ya, begitu ya. Ada tahapannya berarti lagi. Yang 1 Korintus 5 nomor 5 ini belum endingnya, belum selesai ya. Belum itu yang saya maksud gitu. Belum berarti nanti setelah Yesus datang kedua kali, masa rapture tadi, Yesus datang dengan awan-awan tadi, maka seluruh umat manusia itu dibangkitkan bagi yang percaya. Benar. Bagi yang tidak percaya tidak dibangkitkan. Bagi yang tidak percaya tidak dibangkitkan, dia akan tetap. Bagi orang yang melakukan kejahatan juga tidak dibangkitkan. Tidak dibangkit, yang tidak mati dalam Yohanes 5 nomor 2. Oh gitu. Benar. Kalau ternyata ada datanya bahwasannya orang semua manusia dibangkitkan itu untuk gimana? Nanti sebentar. Gini bang, untuk yang pengangkatan adanya mati sekali, mati dua kali. Jadi kami orang percaya ini mati sekali. Loh, mati sekali bang, mati sekali dan bangkit sekali. Ibrani 9 nomor 27. Salah. Loh, Ibrani 9:27 kenapa disangkal bang? Anda tadi mengatakan yang tidak percaya itu masuk ke tidak dibangkitkan. Justru itu kan pemahaman Anda. Justru kata Yesus di Yohanes 5:29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit
untuk hidup, bangkit untuk hidup yang kekal. Benar. Tetapi mereka yang Benar. telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Betul. Ya sudah, Anda tadi mengatakan gimana coba? Berbeda nggak dengan perkataan Yesus? Begini Bang, kita nggak segampang gini deh ya. Nanti setelah habis ini kita masih di zaman masa anugerah. Zaman anugerah itu. Loh, ini hari kita belum penghakiman, Bang. Iya. Ada lagi nanti namanya Bang, masa 1000 tahun damai. Ada, jadi dia ini nggak segampang itu kita mengartikan teologi Alkitab itu. Jadi pada akhirnya, pada endingnya nih, orang yang percaya tadi ada yang sudah naik ke surga, masih ada lagi kehidupan di bumi ini. Orang yang nggak percaya tinggal di bumi. Ada nanti orang yang hidup dan yang mati. Contoh aku hidup di masa rapture lah dulu. Di masa rapture, orang yang sudah mati percaya dengan Kristus, rohnya yang dari dengan tubuh kemuliaan baru terangkat dia ke surga. Itu untuk yang mati dan percaya dalam Kristus. Ternyata ada aku di masa rapture masih hidup ini tapi percaya. Masih hidup, percaya Kristus. Maka apa yang terjadi sama aku? Yang terjadi sama aku adalah aku tubuhku langsung diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh binasaku ini hilang, langsung diganti dengan tubuh kemuliaan, terangkat juga ke surga. Yang kedua, ada juga orang yang nggak percaya Kristus tapi hidup. Hidup dia masih tapi nggak percaya Kristus, tapi masih hidup di bumi. Maka dia yang nggak percaya ini tetap tinggal di bumi dan tetap hidup, memasuki zaman antikristus. Yang keempat, ada orang yang mati tidak dalam Kristus, maka si mati yang tidak dalam Kristus ini akan tetap dalam kematiannya menunggu kebangkitan untuk dihukum. Begitu. Nanti setelah masuklah mereka ke masa 1000 tahun damai, masih panjang masanya. Oh, nggak langsung main kiamat-kiamatan, salah paham Anda di situ. Jadi bahkan orang Kristen pun salah paham tentang konsep akhir zaman itu. Karena itu pemahaman ilmunya itu nggak seperti balik-balik letter begitu. Banyak itu bahasa-bahasanya itu adalah kunci-kunci, artinya yang diartikan gimana aku bilangnya, harus memang dia betul-betul dibaca dan didengarkan dari ahlinya. Begitu, Bang. Nggak semacam balik-balik telapak tangan. Iya, oke. Jadi menurut Ibrani ya, ada tadi mengatakan mati sekali, mati dua kali dan mati sekali bangkit dua kali ya. Ada yang mati sekali, ada yang mati dua kali. Ibrani 7:20, Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan. Ini ditetapkan berarti sudah ditentukan, ditakdirkan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Oh, bagi salah. Loh, ini ditetapkan. Kalau ditetapkan, abang nggak bisa pelintir-pelintir lagi. Ini sudah ditentukan ini. Iya, hukum ini sudah ditentukan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dihakimi. Ya. Siapa saja yang dihakimi? Orang benar dan orang salah. Ya, dihakimi orang benar dan orang jahat saja. Makanya kata Yesus, bro, di Yohanes 5:29 tadi, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini pernyataan Yesus ini. Nah, lalu kenapa Anda tadi mengatakan bahwasannya orang jahat itu tidak pernah dibangkitkan? Mereka akan binasa. Ini buktinya ada. Mereka tidak dibangkitkan pada masa rapture itu. Tetapi masih ada perjalanan masa lagi ke depan, nggak langsung kiamat loh. Nah, iya, ini sesudah masa rapture. Belum masa belum ending. Ini sesudah masa rapture. Setelah masa rapture, masuklah masa 1000 tahun damai. Ini konsep teologi ya. Nanti di situ 1000 tahun ini, itulah dia akan ada pemerintahan di bumi yang juga di situ ada turun dari situ pemerintahan orang-orang kudus. Masih ada juga orang yang nggak baik. Nanti damai itu. Tapi di situ iblis belum dihukum.
Jadi begini dia. Lalu nanti ada lagi, nanti masuklah dia, dibangkitkanlah orang yang tidak percaya ini pun untuk dihukum. Mereka dibangunkan lagi semua seluruh bumi ini yang apa ini? Yang nggak percaya, yang masih di kuburan itu, dibangunkan dengan tubuh kehinaan yang tubuhnya ditetapkan untuk dihukum. Dihukum dia bersama iblis dengan nabi palsu. Nah, setelah itu terjadilah yang namanya perang akhir zaman itu, perang Harmagedon itu, perang antara, banyak kali sebut api, umat Tuhan dengan nabi palsu, dengan pengikut-pengikut iblis ini, dan juga yang dibangunkan ini. Begitu perangnya ini akhirnya. Loh, jadi orang jahat tadi yang dibangkitkan tadi dengan buruk rupa tadi berperang lagi mereka. Mereka Gimana nih konsepnya ini, Bang? Benar. Akan Masya ada namanya Allah. turun Yerusalem baru dari surga ke bumi. Panjang lagi. Ya, ketika tadi orang jahat yang dibangkitkan dengan tubuh yang sehina-hinanya, mereka bersama-sama dengan iblis berperang lagi. Memerangi siapa lagi, Bang? Jadi di sini sebenarnya itu, Bang, nanti akan ada nabi palsu, nanti angka 3, angka 6 itu 6 adalah adanya manusia nanti menjadikan dirinya sebagai Tuhan di muka bumi. Jagoan, akan ada nanti dari satu negara, dari satu manusia, yang 6 itu angka manusia, 3 itu angka Allah. Jadi 666 adalah manusia yang menjadikan dirinya sebagai Allah, melawan Allah yang maha tinggi. Mereka, si 66 inilah, si antikristus inilah yang akan menyerang itu, yang akan membunuh orang berperang dengan umat Allah. Nanti ada pemerintahan di bumi, turun nanti dari langit sana, turun yang namanya Yerusalem baru. Tetapi dia kota Yerusalem baru, kota suci. Yang tidak suci, penghuninya adalah orang-orang suci yang hidup dalam Kristus. Hanya yang hidup dalam Kristus. Begitu dia. Ada kota, Bang, ada ini kota. ini ngarang atau dongeng, Bang? Oh, enggak, Bang, itu eskatologi. Jangan cerita dongeng, enggak kelasku cerita dongeng. Ya, ini cerita Abang nggak masuk akal. Oh, makanya Orang Bang, yang melakukan kejahatan, dia dibangkitkan, lalu bersama-sama dengan nabi-nabi palsu, datanglah juga yang 666 tadi, lalu mereka melakukan namanya pemberontakan. betul. Ah. Pemberontakan Ini aneh. terhadap kota Yerusalem. Nah, dengar Bang, nanti akan ada kota Yerusalem baru dari langit sana turun ke bumi, yang mana pemerintahannya langsung dari surga. Bayangkan, bingung kalian kan? Enggak, mereka ini dibangkitkan kenapa Enggak, berperang, kayak Bang? macam cerita- Seharusnya cerita- mereka dibangkitkan ini langsung dihukum, langsung dihakimi. Ini menurut Ibrani 5 Ibrani 9:27 tadi. Jadi begini, Enggak, di sini enggak ada peperangan, Bang. Jadi Gimana nanti ceritanya nih? makanya dikatakan ada itu. Nah, jadi begitulah, Bang. Itu semua. Iya. Itu SK. Ya, karena itu, maaf, Bang, dari kitab saya Wahyu itu nanti. malu, Bang. Abang malu, Bang, karena di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan bagaimana kisah Bang. perjalanan manusia. Bang. Nggak bisa, Bang. Abang nggak bisa menjelaskan secara terperinci. Dari mulai Muter-muter, Bang. penciptaan, Karena abang abang membantah Bible Anda sendiri. Abang membantah Bible Anda sendiri. Hey. Ya, kata Yesus ya di Yohanes 5 tadi, dan mereka yang telah berbuat baik akan dibangkit, ada, akan keluar dan bangkit, akan bangkit untuk hidup kekal. Ini langsung Benar. hidup kekal, nggak ada perang-perang lagi. Dan orang jahat juga akan dibangkitkan dan akan dihukum. Langsung dihukum. Ini nggak ada chapter-chapter, nggak ada lagi, Bang. Dengar Bang, chapter itu nanti dia di kitab Wahyu. Yang pernyataan Yesus itu adalah ketika orang yang nanti di masa rapture itu diangkat, dia tubuhnya bersatu dengan rohnya yang dari Firdaus, terangkat ke surga untuk hidup abadi. Dia nggak ada lagi dihakimi. Dia nanti mendapatkan pengadilan, namanya pengadilan tahta putih. Ada apa dengan pengadilan tahta putih itu? Aku nih contohnya, aku Gabriel nih. Aduh. Jadi matilah aku 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, matilah. Matilah aku. Lalu ternyata belum masa rapture. Setelah masa rapture, tubuhku, rohku yang dari Firdaus
bersatu dengan tubuhku yang di bumi dengan tubuh baru, lalu aku terangkat ke surga untuk keabadian. Itu maksud Yesus itu. Tetapi ingat, bukan belum di situ endingnya. Ada lagi nanti ke depan setelah akhir seluruhnya nanti namanya langit dan bumi, sebelum langit dan bumi baru, itu dia ada pengadilan tahta putih untuk orang yang percaya. Tetapi pengadilan tahta putih itu bukan menghakimi orang untuk masuk surga atau masuk neraka, salah. Tetapi untuk memberikan upah atas yang namanya perbuatanmu di bumi, akan beda-beda upahmu. Maka beda upahku dengan beda upah istriku, tergantung apa perbuatanku. Bukan menjadikan neraka atau surga, salah. Kami sudah masuk surga, tetapi upahnya yang berbeda di surga sana. Begitu. Iya, mau dapat istilah dari mana tahta putih ya? Bingung aja bang, karena nggak masuk akal, bang. Namanya, iya, orang itu mati. Menurut Ibrani 9 tadi, orang Jadi, itu Bang, mati. gini loh, Bang. Setiap orang bang sudah ditentukan mati sekali dan dibangkitkan sekali. Setelah dibangkitkan, baik itu orang baik dan orang jahat, itu tetap dihakimi, tetap diadili. Ketika dia bersih, tidak melakukan kesalahan, maka dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah dikatakan Yesus, dia akan dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ketika ada orang jahat, dia dihakimi, lalu terbuktilah dia melakukan kesalahan selama hidup di dunia, dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal, dia dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu bang. Ini ajaran Yesus. Lalu Anda tadi memaparkan sekian panjang gitu, tadi dari mana ajarannya? Dari mana ajaran itu bang? Kenapa sampai bertele-tele kali, bermenit-menit kami mendengarkan ceramah khotbah dari abang? Nggak bisa diterima akal gitu. Ada orang jahat lalu dibangkitkan, lalu dia berperang, dia melakukan pemberontakan dengan orang-orang benar, jadi mati lagi gitu. Aneh bang. Orang mati sekali, bangkit sekali. Berarti Anda tadi mengatakan mati 2 kali, bangkit 2 kali gitu. Ini nggak masuk akal cerita abang. Makanya bang, Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab seluruh kebenaran ya, seluruh kebenaran. Artinya apa? Dalam konsep ketuhanan saja sudah jelas. Tuhan itu tidak terpecah-pecah. Tidak ada tidak ada Tuhan anak dan tidak ada Tuhan roh. Nggak ada. Jadi kebenaran yang disampaikan oleh roh kebenaran ini adalah bahwasanya Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Itu kata roh kebenaran. Oke, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan. Ini ending nih yang ini terakhir nih. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Anda bertanya kepada kami tentang bagaimana hari selanjutnya ya, yang dialami manusia, insya Allah kami akan mampu memaparkannya dari sumber roh kebenaran tersebut yang mengajarkan kami, yang mengajari kami. Seperti itu bang. Manusia memiliki ada beberapa tahap. Di pertama, manusia tinggal di alam roh. Yang kedua di alam rahim. Lalu ketiga di alam dunia. Keempat di alam barzah. Lalu di mana keenam di alam di pada masyar, dan terakhir surga dan neraka. Itu bang, ada 7 tahapan manusia. Selesai di situ. Nah, kalau Anda tadi memaparkan putar sana putar sini, kita juga jadi pusing bang. Ada orang jahat dibangkitkan, lalu dengan tubuh binasa, tubuh kehancuran, tubuh jelek lah begitu. Nah, dia ikut berperang dengan si Dajjal tadi 666 tadi, melawan orang-orang baik. Orang baik juga dibangkitkan, habis itu diperangi, dibunuh sama orang jahat. Kan beselemak jadi cerita abang bang. Beselemak bang. Nggak selesai-selesai. Ada lagi, ada pembunuhan lagi di situ. Ada peperangan lagi. Wah, itu luar biasa. Siapa sih mau jadi Kristen kalau gitu bang? Orang benar dibangkitkan, tapi perang sama pemberontak, yang sama orang jahat tadi. Lucu bang. Betul nggak bang? Lucu nggak? Karena kalian nggak diajarkan bagaimana manusia setelah kita mengalami kematian. Anda nggak diajarkan bagaimana peristiwa di alam kubur, abang nggak dikasih tahu. Inilah roh kebenaran, inilah yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, apalagi tentang perkara kiamat. Kami sudah tahu bang tanda-tandanya. Tanda-tandanya ketika Nabi
terakhir itu adalah Nabi Isa terakhir datang ke dunia. Itulah tanda besar kiamat besar, Bang. Nah, itu Imam Mahdi. Nah, itu kami kasih tahu, Bang, tanda-tandanya. Jadi kalau kalian kan tidak gitu ya, Bang. Udahlah, Bang, cukuplah, Bang, bernarasi. Kasihan Abang nggak paham, Bang, tentang hal ini. Jadi kami berasumsikan dengan tegas bahwasanya Yesus menubuatkan akan datang roh kebenaran dan seorang penolong lain selain Yesus, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu harus Anda terima. Anda harus lapang dada menerima kedatangan Rasulullah yang sudah dinubuatkan oleh Nabi, oleh Tuhan Anda sendiri dalam Bible. Iya. Kami enggak mengenal Nabi Adam. Kami sama sekali Memang iya, memang betul, Bang. Memang betul, Bang. Karena Tuhan Anda sudah berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, yaitu siapa? Umat Muslim yang selalu memuliakan Nabi Abraham dan keturunannya sampai ke Yesus. Kami memuliakan, iya betul, Bang. Itu harus Anda terima. Ini pil pahit. Dan aku akan melaknat itu, Bang. Abraham di Kejadian 12 nomor 7. Ini kata Tuhan Abraham loh, Bang. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Tuhannya Abraham ini sudah menubuatkan bahwasanya manusia yang akan datang setelah Abraham akan ada mereka dari golongan mereka, umat manusia yang memberkati engkau, maka Tuhan akan memberkati mereka. Siapakah? Umat Muslim dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu memuliakan para nabi yang pernah diutus Allah ke dunia. Tapi bagi kalian, semua nabi tertulis dalam kitab kalian semuanya maksiat, semuanya mesum. Kalau nabi kami semuanya maksum, tapi di kitab kalian semua nabi mesum, Bang. Nah, itu bedanya. Makanya aku akan melaknat, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Makanya kalau Anda tidak percaya kepada Rasulullah, wajar, karena Anda sudah digariskan, ditakdirkan, ditetapkan oleh Tuhannya Abraham. Anda sudah dikutuk Tuhannya Abraham. Kalau Anda berhenti dengan kesesatan ini, ya cek. Ya, lebih baik Anda berhenti dari kesesatan, Bang. Kami mengajak Anda untuk berpikir. Ya, kami mengajak Anda untuk berpikir. Ya, silahkanlah kalau Anda. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini bayang. Oh, siapa itu? Kami tidak kenal. Ya, Bang Eri. cek suara Terus mute. ya. Cek. Dapling Bang Eri. Cek. Ada suara saya, teman-teman? Dapling Bang Eri. Dabling, hilang sinyal, hilang timbul. Oke. Bang Arif, Bang Erik, udah dulu Bang ya. Apa dulu? Udah Ya. agak Maaf kalau suara. nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. Aduh, Turun dulu. Bang Gabriel. Apa itu Bang Tejal? Lagi seru-serunya Bang Gabriel. Coba. Tadi jawaban saya masih ngambang Bang Gabriel. Aduh, Bang Gabrielnya turun. Aduh, Bang Gabriel. Iya, Bang Gabriel tadi baru bilang ketemu Yesus dan Bapa, walaupun Bapa dalam bentuk roh. Baru dua kan? Baru bertemu dua oknum. Bang Gabriel bilang ketemu dua oknum. Weleng. Monitor weleng. Weleng. Monitor weleng. Aduh, weleng. Syak 230 mata memandang, silakan request permintaan. 230 mata memandang, silakan. Mana ini? Silakan. Lucu kalau dengar ceritanya tadi teman-teman ya. Udah mati, bangkit, perang lagi. Gak cukup kah perang di dunia? Perang terus. Perang terus perang. Yuk, Leng. Ya, siap. Suara aku kedengeran nggak, Bang? Kedengeran. Oh iya, oke. Jadi begini, Bang, kalau Kristen pada pintar-pintar, Bang ya, udah pada mualaf lah, Bang. Atau paling tidak dia udah bukan Kristen lagi.
Seperti itu ya. Kenapa belum malah peleng? Berarti lu nggak pinter. Ya, aku nggak apa-apa dibilang sakit atau bodoh kan. Yang penting aku sih di sini udah nggak menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah nabi sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Tidak seperti Tritunggal, Oneness, ya kan? Mereka itu adalah sesat dan bidat. Seperti itu ya Bang ya. Tadi ada Gabriel, lu diam aja, nggak berani ngomong lu. Iya, aku baru mau naik nih udah turun. Gimana dong? Aduh, tadi dia lama di sini, lu diam aja. Ini aku baru diundang, baru naik kan. Oh iya 200 mata memandang sini lawan Willy Awen, berani nggak? Mana lagi hotel-hotelnya? Kau sepi hotel ini hari Rizal, Ya. Bang Rizal. Coba panggil. Oteng-oteng udah pada Panggil. kejang-kejang ini. Bener harusnya gimana, Will? Bagaimana Bang? Ya, yang sebenarnya harusnya gimana? Siapa nyembah siapa? Gimana, Will? Yang benar itu harusnya gimana? Menyembah siapa? Macet juga, Willy. Oten mau manggil Oten. Ya, 200 mata memandang. Ayo, siapa yang mau naik permintaan? Nanti saya bantu naikkan. Ya, teman-teman. Ya, silahkan. Tadi pertanyaan saya masih ngambang dari Gabriel, teman-teman ya. Belum benar-benar dijawab ya. Si Gabriel harusnya kena tadi tuh. Ya, silahkan naik. Mau lawan Willy boleh. Willy Awen, silahkan dilawan. Willy, Tuhannya siapa katanya tuh, ditanya tuh lo. Payah Willy. Aduh, Absel. sorry Bang Rizal, ada masalah ini sama songker aku ini. Nggak kedengeran Waduh. suaranya. Buang Terus aja begini. songkarnya, buang Will. Buang aja. Iya, ini songkarnya ini soalnya kabelnya ini baru dibeli tadi, baru nggak connect Absel, ya kan. selamat maghrib. Aduh, turun lagi. Coba Will, panggil. Lawan lu Will. Lawan Willy aja. Gimana mau manggil Bang Rizal? Aku bukan moderator di sini. Gimana dong? Enggak. Ini aja ngomong. Panas-panasin. Ayo oteng yang waras. Yang otaknya masih waras. Ayo naik. Di sini ada narasumber kita, Bang Erik, Bang Arif, Bang Rizal, dan aku. Bang Willy. Yang mewakili Willy. perotenan. Naik. Iya. Berani Ayo nggak lu dong. jelasin, Will? Berani nggak lu Masih jam jelasin sama berapa mereka ini? kenapa? Kok udah pada tidur? Will, Ya gimana Bang Sal? berani nggak lu jelasin sama mereka nanti kenapa jangan sembah Yesus lagi? Berani nggak? Boleh aja. Yang penting mereka Nah, nggak modal tuh. congor Bang Rizal. Kalau OT-OT Nah, itu coba, ayo. kan modal congor karena doktrin Ayo, dan dogma siapa? gereja. Mana dong? Panggil Will. Oten, mana Oten? Ten. Ayo Ten, kita diskusi santun. Ayolah naiklah, jangan malu-malu kucing. Aduh, songkar aku ini bermasalah ini Bang Rizal. Nggak kepake dong. Ini udah bagus, suaranya udah bagus yang ini. Gak usah pakai songkar. Iya, ini suara langsung dari HP ini. Suaranya jadi ini. Kabel, Pan. Nggak connect kabelnya ini. Gimana ini? Ntar lah nanti mau disetting ulang lagi. Iya, Tantang aku mau terus. bernarasi tapi nggak ada Oteng. Gimana dong Bang Rizal? Apa? Lawan aja. Ini aja, pancing terus.
Iya, ini narasi aku kan buat Oten ini harus. Nih Eman tuh, lo lawan Will Eman. Siapa ini emang ini? Baru kenal. Tanya aku. dulu makanya. Iya, nggak Tanya kenal dulu. bukan nggak sayang. Halo Eman, selamat malam. Bang Eman, Oteng atau Kristen Bang? Halo monitor Bang Eman. Oh ngeri. Aduh, bahaya ini Eman nih. Nanti beripot lagi Eman. Itulah. Naik. Oteng lain, naik. Nah tuh, siapa tuh? Siapa nih? Loisex. Halo, selamatkan malam. Bang Loisex. Bang Loisex monitor. Kok nih mute? Halo Bang Dani, selamat malam. Selamatkan malam Bang Dani. Monitor Bang Dani. Bang Dani. Waduh. Yang naik nggak beres semua ini Bang Rizal. Ganti pemain lah. Nggak mau nyaut dia. Will, omelin aja. Mana lagi Oten? Iya, ayo naik. Kalau jam-jam begini lagi jam makan ini, jam makan malam Bang Rizal. Oh iya. Lagi asik makan B2 itu mereka. Iya. Aduh, bisa aja Willy. Aduh, Willy. Bang Rizal kalau di Manado itu kan bukan cuma B2 Bang Rizal. B2, B1, B3 semua dimakan. Oh gitu. Iya, kalau di Manado situ kan, apalagi kalau daerah-daerah Sulawesi Tengah itu, daerah Poso sebagian ke atas, daerah Tentena situ, itu banyak orang Kristen situ. Mereka makan ya daging kelelawar, tikus semuanya, waduh. Biasa ada dijual di pinggir-pinggir jalan juga itu. Kalau kita melintas kan, semua macam-macam daging dijual. Aku kalau lihat itu, waduh, jijik aku rasa. Macam mau muntah aku. Tapi karena ya toleransi kan, ya mau gimana lagi dong. Iyalah, betul itu toleransi. Apa nih judulnya ini? Nggak kelihatan Bang Willy Rizal. mencari Oten, sabar dong. Besaran, terlalu besar tulisannya. Gitulah. Ya, teriakin terus. Naikin tuh Bang siapa namanya ini? Bang Karen itu, seru itu kalau ada beliau di bawah. Bang Karen. Tuh Eman tuh. Atau pendeta sekalian biar kulibas di sini. Pendeta itu kan. Ini yang tadi nih, Bang Eman, monitor Bang Eman, Oteng atau Kristen Bang? Halo Bang Eman. Waduh, nggak mau ngomong. Jelas ya Eman ya. Nggak jelas, udah 2 kali tuh naik. Dari kapan Will udah mulai berhenti nyembah Yesus Will? Ya, setelah aku menonton video singkatnya VT-nya Bang Jonathan Nandar, ya kan Bang Rizal, video pendeknya Bang Jonathan Nandar, di situ beliau mengatakan bahwa Yesus itu menikah, bahkan bukan saja menikah, tapi juga berpoligami. Nah, disitulah aku tersadar, wah, kok bisa